orang Argentina sih di Serie A itu dari dulu banyak ya. Dan tipe-tipe permainan orang Argentina juga mirip-mirip. Messi itu ada miripnya sama Dybala dari cara main. Kalau dari segi usia, Quagliarella juga bisa masih. Quagliarella ya. Luka Toni pernah top skor udah 2. Top skor sama golnya sama-sama berapa dulu lupa sama Icardi, saya lupa. Itu udah tua di situ, 24 ya. 24 kalau nggak salah. Nah, itu kalau dari segi usia itu nggak masalah, apalagi masih 33, 4 musim lagi masih bisa kayaknya kalau di Liga Italia. Teman saya bilang dia suka MU, Liga Italia itu nggak enak pas ditonton, enaknya lihat cuplikannya doang. Karena golnya keren-keren kan ya. Cuman mainnya jatuh gitu. Tunggu Mas. Tapi kan si Quagliarella sama si Toni itu kan sejak dulu di Liga Italia, belum pernah mengenyam di liga lain. Messi ini kan berawal di liga yang stylish kayak mainnya. Kalau Luka Toni pernah di Munchen, Mas. Oh iya, benar, Luka Toni pernah di Munchen. Tapi kan mengawali dari Brescia atau mana itu dulu? Palermo. Palermo. Modena ya. Palermo ya. Tapi saya pribadi yakin dia bisa adaptasi dengan Liga Italia. Ya sama halnya Lautaro Martinez itu sebenarnya terbilang bagus adaptasinya, dari dia langsung dari Racing klubnya yang sebelumnya dulu juga Milito di situ, langsung datang ke Lautaro Martinez, langsung datang ke Italia. Kemarin itu memang masih ada Icardi, jadi masih jadi pilihan kedua. Tapi waktu dia dimainkan, dia memang benar-benar memanfaatkan kesempatan itu. Waktu dia dimainkan pertama kali itu, dia ngegolin. Itu bisa jadi acuan. Jadi karena dari pemain Argentina sendiri, dari cara mainnya seperti itu, terus dari segi umur yang lebih tua dari Messi masih banyak yang main. Iya, Javier Zanetti itu lebih tua, cuman posisinya fullback dia dulu kan. Banyak posisi, Mas. Iya, banyak posisi. Dia bisa banyak. Milan nih, gimana Milan? Oke lah, Ibrahimovic dia sudah membuktikan dengan usia yang 38 gitu. Kalau Messi ini apa bisa seperti Ibra? Secara fisik jauh. Secara fisik tinggi, power beda. Kalau lihat cara main yang sekarang nih, kayaknya bisa-bisa aja. Soalnya berapa pertandingan terakhir nih nggak biasa lihat Ibra sprint tuh, nggak biasa di usia sekarang. Tapi ini dia mau sprint gitu kayak Bilia juga udah mau, itu aneh menurutku. Cuman ya aneh lah pas nonton kita mau sprint sekarang, ya kayaknya bisa-bisa aja. Plus juga kayaknya Maldini udah biasa banget kan ketemu teman setim dulu yang di atas 30 tahun. Jadi aku rasa dia bisa bimbing banget lah, kalau ya nggak cuma Messi, mungkin pemain lain yang lebih tua gitu. Ya. Artinya sebenarnya untuk Messi yang mungkin agak lebay sih ya, bukan profesor, apa sih dia? Ya paham betul soal sepak bola, bisa main di Italia ya dengan gaya. Faktanya kan ketemu juga dengan tim-tim Italia ketika di Champion, ketika di. Bisa lah, kayaknya Spanyol Italia kayaknya nggak jauh beda cara mainnya. Mungkin Barca aja yang mainnya beda aja soalnya ya. Jadi kelihatan beda gitu. Mas Susilo, monggo Mas. Lanjut aja. Teman-teman ini mungkin karena mereka kan para penggemar sepak bola yang sudah lama, terutama dari jersey-nya ada udah sponsornya Opel. Mungkin bisa diceritain segila apa sih saya dengan Milan, saya dengan Inter. Teman-teman Inter ini juga senior-senior loh. Teman-teman Inter ini. Teman-teman Juventus mungkin segila apa? Mungkin dari handuknya Juve, dari dari pacarnya harus Juve, pacarnya harus Inter gitu. Kalau enggak putus aja deh gitu. Enggak usah jadian. Monggo teman-teman Juve, segila apa kalian? Kalau saya pribadi kemungkinan rasa cinta ke Juventus itu mungkin berawal dari main PS di rental, pakai Juventus, ada nama Edgar David, beda sendiri, pakai kacamata. Kemungkinan itu yang membuat saya cinta sama Juventus. Itu. Jadi gara-gara PS bukan karena lihat Juve ya? Enggak, gara-gara main PS, ngeliat ada yang kacamata, stylenya beda sendiri. Tapi sebelum main PS pakai Juve, tahu Juve? Tahu ya, pernah lihat dan tahu Edgar David itu pernah. Terus segila apa sebagai pendukung Juventus gitu? Apa ya? Ya mungkin di
dulu kan saya ini apa asli Kalimantan Barat. Mungkin suasana supporter di sana di daerah tempat saya itu belum terlalu rame. Jadi saya udah sampai Jogja merantau, ketemu anak-anak supporter kayak gitu. Mungkin saya ikut nobar mana kayak gitu, ikut gathering. Kemungkinan gilanya saya di situ aja. Kalau dari koleksi-koleksi gitu, sampai beli ini beli itu, dapat kiriman orang tua separuhnya buat makan seminggu sekali aja lah misalnya. Kalau koleksi saya cuman syal aja kayaknya. Syal ya? Iya, Nggak segila itu, yang penting dukungan secara nyata ya. Dukungan secara nyata kayak gitu. Mas siapa? Isnan ya tadi? Ya? Saya kalau suka Juve karena ini Alessandro Del Piero, karismatiknya dan gaya permainannya dia yang stylish ya. Stylish. Tahun 95. Waktu saya SD itu sebenarnya karena kakak saya masih TK berarti. Kakak saya suka sering nonton Serie A dulu kan, TVRI, nontonnya Juve ya, lihat pertama kali Alessandro Del Piero itu jatuh cinta. Jatuh cinta dengan Del Piero, terus berlanjut ya, ngikutin terus Del Piero. Ngikutin Juve. Segila apa sama Juve sekarang? Kalau saya nggak terlalu untuk jersey, nggak begitu juga. Cuma ya selalu ngikutin, nonton ya. Pasti nonton. Ya sama berarti dengan Mas ini dukungan secara nyata. Nah, Mas Milan. Mas Milanisti. Ya, saya tuh masih ini banget dengan jersey-nya itu karena ini jersey legend gitu. Iya, betul. Dan ini legend, jersey ini legend. Untuk saya pribadi sendiri seberapa segilanya Milan lah istilahnya seperti itu. Karena dari Paolo Maldini sendiri setelah Piala Dunia 94 benar-benar suka Milan, nggak tahu kenapa juga. Jadi kalau nggak Milan nggak gitu kan istilahnya. Apalagi ditambah waktu RCTI menayangkan Liga Italia waktu era 90-an, waktu Bung Rayana Jaka Surya ya. Itu sangat kental sekali. Itu semakin tambah seneng banget. Secara umum saya Liga Italia jujur. Tapi secara khusus tetap ini eranya Roni Pangimanan sama Kesit Handoyo. Gimana Bung Rai di rumah sana? Gimana Bung Rai? Iya betul. Laporan langsung dari Italia banyak asap gitu. Kental banget gitu loh. Beda dengan kompetisi yang sekarang. Jadi memang benar-benar pecinta Liga Italia ini memang benar-benar saya amati dari saya pribadi, benar-benar orang yang istilahnya loyal dan nggak mungkin akan berpaling. Seperti Liga yang lain, wah baru muncul. Bukan seperti klub yang lain sesama Serie A Italia. Tapi rata-rata seperti loyal. Rata-rata orang tua juga. Dalam arti orang tua itu bukan harus nikah itu enggak, cuma usianya aja seperti itu. Karena saya selama mengamati atau menyaksikan sendiri Liga Italia nggak pernah istilahnya nggak pernah berhenti. Dari satu pekan itu ada 3, dari malam Ahad ya, malam Minggu sama dini hari itu mesti RCTI itu nggak pernah ketinggalan. Highlightsnya aja 160 menit waktu itu. Presenternya siapa itu lupa, Wulan Guritno kalau nggak salah ya. Wah itu istimewa itu. Jadi Liga Italia itu beneran. Wulan Guritno ikut ke Kusherawati, maafin saya. Karena itu dulu pemain football Maya Asterik ya, wah itu terus ya. Pokoknya Liga Italia itu nomor 1 lah. Nomor 1. Beneran. Saya percaya kalau sama Masnya ini. Kebetulan saya juga, mohon maaf bukannya maksud apa-apa sombong atau apa, saya kolektor jersey. Jadi dari Liga Italia khususnya Milan juga. Soalnya memang tanpa sepak bola tanpa jersey nggak akan kena. Seperti itu. Berapa Mas ada koleksi? Kurang lebih ya sekitar 50-an. 50 ke atas. Yang non Milan ada kan berarti tadi kalau nyebut khususnya Milan berarti ada yang nggak Milan? Iya. Rata-rata mediocre. Saya suka Liga Italia mediocre. Seri B, seri C. Oh, ada itu jersey-nya. Wah, banyak Mas. Jadi memang jersey ini memang kebetulan saya juga ikut komunitas Jogja Jersey Community. Nah, itu ya. Jadi di sini penggemar koleksi jersey. Jadi memang dari ori dari berbagai grade. Jadi kumpul di situ semua. Intinya silaturahmi, kita nggak akan membeda-bedakan. Makanya motonya kan
berbeda-beda tapi tidak dibedakan. Jadi Zul jadi semua dari berbagai liga. Cuma ada Liga Italia, ada Liga Inggris, Liga Spanyol, di situ ada semua jadi satu. Ini kalau saya lihat minimal KW1 nih Mas. Minimal ya. Minimal ya. Alhamdulillah nih replikanya aja. Ya. Karena cari PI-nya susah sekarang. Gitu ya. Tapi masih ada Mas kalau misalkan koleksi dari yang jersey-jersey lama gitu. Dari teman-teman sesama kolektor khususnya Milanisti se-Indonesia atau dari luar mungkin? Kalau gimana maksudnya untuk misalkan mau nyari jersey-nya Milan gitu, yang jersey-jersey lama gitu, jersey yang sudah berapa musim lalu era jaya-jayanya. 2000 ya istilahnya. Ya. Itu biasanya sesama di komunitas jersey Milan aja Milan ada juga namanya Maglia Milanisti Indonesia ya, MMI. Jadi di situ setiap satu tahun sekali itu mengadakan acara catering. Jadi di situ memang khusus untuk jersey, jual beli seperti itu, seperti itu. Sama kita misalkan cari klub Milan atau di luar Milan, itu biasanya kita ada channel di luar negeri melalui eBay. IP ya? eBay. Di situ banyak juga. Jadi kita mudah mendapatkan sama seller-seller di Indonesia. Ya. Mantep lah. Nah ini kan sepak bola tidak akan afdol tanpa jersey. Teman-teman Inter klub Indonesia. Untuk saya sendiri kebetulan gabung ke ICI ini, maksudnya ikut komunitas ICI dari kuliah di sekitar 2007. Kebetulan baru mulai Jogja. Seru-serunya ini. Baru mulainya. Dulu juga seru loh Mas tapi. Iya. Terus kalau saya sendiri puncak kepuasan saya sebagai Interisti sendiri itu adalah tur ke Milan. Berapa kali? Udah? Kebetulan baru 2019, kemarin rencana ke 2020 tapi keburu corona jadi nggak jadi. Nggak jadi ke sana. Sudah nulisin I was here gitu ya. Sama siapa gitu kan biasanya gitu. Vandalisme. Untuk kebetulan dari ICI sendiri itu ada tur, ada memfasilitasi tur ke Milan, jadi kita bisa tur stadion sedunia itu komunitas se-Indonesia aja. Jadi dari Interclub di Italia berberapa orang? 15-an. 15. Sekali mungkin teman-teman pengen ngerti butuh kira-kira ongkos berapa ke sana? Kalau saya kemarin waktu 2019 estimasi itu kurang lebih 30 juta ya? Ya, 30 euro juta. Tapi kalau ininya ya, mata ininya kan di enggak, kalau mata uangnya kan pakai euro, kalau dikurskan 30-an juta ya? Ya 30 itu udah masuk-masuk hotel, pesawat, pulang pergi segala macam. Terus ke kunjungan ke sananya ke mana aja? Di kota Milan sendiri, terus ada pertandingan away kemarin waktu itu ke Genoa. Terus kebetulan tapi selain di Italia kita juga waktu itu juga ada ke Amsterdam. Sempat ke stadion di Amsterdam Arena. Ya, Amsterdam Arena. Jadi selain di Italia sendiri juga kalau tergantung nanti paket turnya dari ICI nanti kemana. Kebetulan kalau yang tahun ini rencananya itu ke Italia dan Swiss, tapi karena corona jadi masih dipending. Nah, ini kan unik, yang satu sepak bola nggak ada tanpa jersey, yang satu ya dukungan ya nyata, realistis lewat. Ya, ini yang ini ke stadion ini langsung GCP Meazza. Mas. Oke, kalau saya jadi Interista itu sangat sebuah kebetulan sebenarnya, tapi yang mensyukuri juga karena ya satu-satunya klub yang nggak pernah degradasi dan lagi. Jadi syukur. Jadi itu kebetulan. Jadi waktu saya tuh lagi ada di rumah paman saya. Kalau di orang Batak bilang di rumah tulang saya orang ya, tulang. Nah itu sebelum tetangga saya itu Juventino, sebelah kanan Milanista. Jadi berjajar itu trofeo udah gitu kan. Tapi sebelah saya, tetangga sebelah kiri saya itu langganan tablet bola. Ya. Saya udah tahu bola dari pertama saya bisa baca, saya udah tahu bola dari sebelum tahun 2000. Nah, tapi jadi interistanya itu waktu saya itu liburan ke rumah
ke rumah tulang saya itu minta dibeliin jersey sama anak tulang saya, istri tulang saya. Dibeliinlah jersey-nya Pieri. Nah malam itu Inter main lawan Perugia di kandang Perugia. Inter menang 2-3 yang golin Pieri semua. Nah itu. Terus ya dari situ langsung suka Inter dan itu langsung tak pakai itu jersey-nya di situ sebelum nonton. Dari situ suka Inter, ngikutin. Beda sih sama beliau ini udah pernah ke Milan. Saya harusnya tahun lalu tapi membatalkan karena alasan keluarga. Saya itu mencintai Inter itu dengan cara berbeda. Jadi waktu Inter datang tur ke Indonesia 2012, ada timbul keinginan tuh untuk belajar bahasa Italia. Tapi nggak langsung tak mulai. Tak mulai itu dari 2013. Sudah lancar? 2013 belajar tapi kalau lagi mood. Belajar sendiri. Nah ini masalahnya. Moodnya ini datangnya 3 minggu sekali. Tapi ya syukurnya kalau sekarang sih udah lancar. Udah lancar ya? Iya. Tadi ngomongnya ini juga makanya saya nggak bisa ngulang karena bahasa pronunciation-nya ada pronunciation. Jadi ya itu cara saya untuk mendukung Inter dan memang sebenarnya ada dari teman sosial media itu sebenarnya ada keluhan. Ini bukan enggak tuh gimana ada keluhan kamu orang Indonesia tapi jarang statusnya bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau Inter main saya jarang update status pakai bahasa Indonesia sebenarnya. Oh gitu. Apalagi kalau lagi ngumpat Internya lagi masuk angin, nah itu pasti pakai bahasa Italia kayak gitu. Ngumpat tim sebelah pakai Italia. Kan nggak ngerti sudah. Iya. Yang baca nanti waduh apa ini? Iya, seperti itu. Tapi kalau dari segi koleksi jersey hampir tiap musim beli, tapi hampir tiap musim saya makin gemuk. Jadi nggak cukup ya. Saya tinggal di Sumatera kan gitu kan. Iya. Ada sal, ada bendera, ada untuk nobar seperti itu. Ya. Oke lah. Sebagai penutup, ada satu yang belum ngasih statement teman dari Milanisti untuk menutup acara ini. Monggo, seperti apakah, segila apakah Mas terhadap Milan, dukungannya seperti apa? Agak curhat sedikit. Jadi ini kayak sebagai pengurus ini mungkin kontribusi terakhir. Jadi ikut di bincang bola ini. Terima kasih buat Tribun juga. Karena habis ini mungkin saya balik kampung jadi udah berganti. Udah berganti ke pengurusan. Jadi itu termasuk segila apa saya. Jadi saya tuh jadi suka Milan. Jadi gabung di MSJ ini, di fans club ini tuh karena nobarnya gitu. Jadi teman-teman ada namanya Jogja Clan, jadi ultrasnya kita. Mereka ngecan segala macem, jadi pingin belajar. Ngelihat mereka nobar pertama kali tuh pingin belajar ngecan segala macem. Ada yang bisa nggak tahu ngucapinnya bener apa enggak. Ya apalagi misal ketemu sama JCI gitu, jadi kita nobar bareng. Ngumpat pakai bahasa Italia sekencang itu, segila itu, kangen banget nobar sebenarnya, segila itulah. Jadi kalau misal ada Milan Glory lagi atau segala macam berangkat, mungkin kalau lihat Maldini jadi official dia lewat gitu mungkin saya nangis, mungkin kayak gitu-gitu. Bayanginnya juga emosi ya, melibatkan emosi ya. Bayanginnya juga emosional. Gitu. Kalau koleksi gila nggak koleksi atau lebih ke realistis aja lah saya. Koleksi saya tuh lebih ke ingatan kenapa Inter bisa Scudetto waktu itu gitu aja kayaknya. Enggak sih, nggak ada koleksi jersey, nggak ada koleksi apa yang, tapi ada jersey ada, cuman nggak kayak Mas Hendro Kartiko ini kayaknya nggak segitu banyak sih. Dia bukan Kurnia Sandi, dia lebih tua lagi dari Hendro Kartiko. Gitu aja Mas Gendut nih. Ya siap, saya Nuralin kan. Ya baik teman-teman, obrolannya seru tapi waktu harus berakhir. Mungkin kapan-kapan bisa datang lagi ke sini. Kita juga mendatangkan dari teman-teman dari komunitas-komunitas yang sama dengan lebih banyak lagi biar lebih seru. Mungkin dari pulang kampung, karena pulang kampung besok acara di sini bisa datang ke Jogja untuk khusus acara ngumpul-ngumpul lagi misalkan nanti kita. Ya terima kasih dari kami. Cukup sekian acara Bincang Bola.
Sampai jumpa Kamis depan. Mungkin ada say hello dari teman-teman. Sampai jumpa di